Assalamualaikum anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak ibu makin sehat, makin semangat belajarnya, dan makin cerdas. Anak-anak, kita berjumpa kembali pada pembelajaran tematik di kelas 6. Hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Ayo siapkan bukunya, kita belajar bersama. Hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketentraman. Anak-anak, di sini kita akan belajar pelajaran IPA tentang menganalisis cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tumbuhan beradaptasi dengan tujuan yang pertama untuk melindungi diri dari pemangsa, untuk bertahan hidup, dan untuk berkembang biak. Adaptasi terhadap lingkungan. Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap habitatnya atau tempat tinggalnya. Penyesuaian diri makhluk hidup, penyesuaian diri tumbuhan terhadap tempat tinggalnya. Yang pertama, secara xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air. Contohnya, kurma, lidah buaya, dan kaktus. Kaktus memiliki ciri-ciri memiliki batang yang tebal dan berisi banyak cadangan air. Daunnya berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Permukaan batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Akarnya sangat panjang untuk mencari sumber air. Adaptasi yang kedua secara halofit. Halofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi, misalnya di laut, muara, dan pantai, dan sedikit mengandung oksigen. Contohnya pohon bakau. Ciri-ciri pohon bakau, daunnya kaku, tebal, dan licin untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Bagian bawah daun memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan dari terjangan ombak. Memiliki akar nafas untuk memperoleh oksigen. Adaptasi yang ketiga yaitu secara hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air, contohnya teratai, kangkung, dan eceng gondok. Teratai memiliki ciri-ciri memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan dan agar dapat mengapung di air. Daunnya berlapis zat lilin agar tidak membusuk di dalam air. Memiliki batang berongga untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Yang keempat, secara higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab, contohnya tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri penguapan terjadi sangat lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata air. Ada juga tumbuhan yang hidup di lingkungan yang miskin nitrogen. Cara adaptasinya merangkap serangga kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Disebut juga insektivora atau pemakan serangga. Contoh tumbuhan yang bisa hidup di lingkungan yang miskin nitrogen adalah kantung semar dan venus. Kantung semar mengeluarkan bau yang menarik serangga untuk mendekatinya. Kemudian serangga tergelincir masuk ke kantong. Serangga dicerna menjadi nitrogen. Kemudian, tumbuhan juga melakukan adaptasi untuk berkembang biak. Yang pertama, bunga Rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Serangga hinggap dapat membantu penyerbukan. Yang kedua, mawar, melati, anggrek, dan lain-lainnya memiliki mahkota bunga yang mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga untuk membantu penyerbukan. Yang ketiga,
Bunga dandelion memiliki serabut halus yang mudah terbawa angin dan jatuh di tempat baru kemudian tumbuh. Cara yang ketiga, tumbuhan melakukan beradaptasi atau menyesuaikan diri untuk melindungi diri dari musuh. Seperti halnya hewan, tumbuhan tidak bisa bergerak jika ada pemangsa yang datang. Beda dengan hewan. Jadi, tumbuhan beradaptasi dengan memiliki ciri khusus untuk melindungi diri dari pemangsanya. Contohnya yang pertama, melindungi diri dengan durinya. Contoh pada pohon salak, daun nanas, dan buah durian. Pohon menyesuaikan diri dari musuh. Cara yang kedua, dengan getah. Contohnya karet, pepaya, sawo, dan nangka. Yang ketiga, dengan mengeluarkan bau, contohnya pada bunga bangkai. Memiliki rasa pahit, sepat, atau asam, contohnya belimbing hulu. Dengan racun, contohnya pohon jarak dan kecubung. Dengan kulitnya yang keras, contohnya pada kelapa. Dengan bulu atau rambut halus, contohnya pada bambu. Nah, anak, berdasarkan penjelasan Ibu tadi, buatlah di dalam grafik berikut ini cara tumbuhan menyesuaikan diri, contohnya pada teratai. Bagaimana teratai menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, yaitu dengan memiliki batang berongga dan daun yang lebar. Cari 5 tumbuhan yang lain ya. Yang kedua, cara tumbuhan melindungi diri dari musuh. Contohnya, bunga mawar melindungi diri dari musuh dengan cara mempunyai duri pada batangnya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Yang kedua, Dr. Andos Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Beliau juga ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Tokoh yang ketiga, Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo juga ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Tokoh yang keempat, Laksamana Tadashi Maeda. Laksamana Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Tokoh yang berikutnya, Soekarni. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian, Fatmawati. Fatmawati menjahit bendera pusaka sangsaka merah putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno.
Negara Indonesia dibangun berdasarkan persatuan. Seluruh generasi bahu-membahu membangun bangsa Indonesia yang bebas dari negara penjajah. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi apabila saat itu mereka tidak bersatu? Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih sudah belajar dengan gembira. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.